salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diva Febriansari, Jabatan Penjaga Tahanan dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan memaparkan isu kebangsaan mengenai korupsi. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Kalimantan Timur karena dicurigai melakukan tindak pidana korupsi hingga 6 miliar rupiah. Diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga 6 miliar rupiah. Kejati Kaltim menggeledah RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Petugas menyita dokumen penting dan alat elektronik dari rumah sakit itu. 3 tersangka dugaan korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani Samarinda ini digiring menuju ke mobil tahanan. Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menjadi pandemi yang semakin mengerikan di Indonesia. Pelakunya bahkan tak pandang siapa. Korupsi di Indonesia saat ini bahkan sudah melibatkan 1.749 pelaku dan 143 diantaranya adalah wanita. Dari jumlah itu termasuk para gubernur, bupati, wali kota, pengacara, pejabat eselon 1 hingga 4, menteri, duta besar, jaksa, dan lain sebagainya. Di Samarinda sendiri ditemukan adanya kasus korupsi yang melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda terkait penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Lalu, apa aja yang menjadi faktor terjadinya korupsi ini? Faktor penyebab korupsi dapat muncul dari aspek internal individu maupun dari lingkungan yang memungkinkan praktiknya. Faktor internal penyebab korupsi diantaranya 1. Sifat selalu merasa kurang, 2. Moral lemah, 3. Penghasilan kurang mencukupi, 4. Kebutuhan hidup yang mendesak, 5. Malas atau tidak mau bekerja. Lalu, faktor penyebab korupsi dari aspek organisasi. Yang pertama, kurangnya sikap keteladanan pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. 4. Kelemahan sistem pengendali manajemen. 5. Manajemen cenderung korupsi di dalam organisasi. Sedangkan faktor penyebab korupsi dari aspek tempat. 1. Nilai di masyarakat memungkinkan korupsi. 2. Masyarakat kurang sadar dirinya korban korupsi. 3. Masyarakat kurang sadar dirinya terlibat korupsi. 4. Masyarakat kurang sadar korupsi dapat dicegah dan diberantas. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, yaitu korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, korupsi menurunkan tingkat investasi, korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan, dan korupsi menciptakan kemiskinan. Dari beberapa faktor yang telah kita bahas tadi, tentu kita menyadari faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya korupsi, sehingga perlu adanya solusi untuk mencegah adanya korupsi ini. Di antaranya yaitu 1. Memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran APBD. 2. Memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. 3. Mendorong terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu PTSP untuk mengurus kebutuhan perizinan. 4. Mendorong penguatan aparat pengawasan internal pemerintah. 5. Memperbaiki manajemen aparatur sipil negara. 6. Mendorong optimalisasi pajak daerah. 7. Memperbaiki manajemen aset daerah. 8. Memperbaiki tata kelola dana desa. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa.